Silakan Ustaz. Baik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Kita lanjutkan beberapa pembahasan yang tersisa, masih membahas adab seorang guru, ya. Dan kita tinggal beberapa pembahasan lagi sebelum melanjut ke adab seorang murid. Di sini disebutkan oleh penulis rahimahullah, wa yanbaghi ay yuqaddima fi ta'limihim idza dahamu wa yanbaghi ay yuqaddima fi ta'limihim idza dahamu al-asbaqa fal asbaq. Wa yanbaghi, selayaknya, ayuqaddima, dia mendahulukan fi ta'limihim, dalam pengajarannya, idza zdahamu, apabila berdesak-desakan, murid, ya, maksudnya dia mendahulukan al-asbaqa fal asbaq, yang lebih dahulu datang. Ini khusus misalnya di majelis tahfidzul Quran, misalnya di majelis yang misalnya yang datangnya itu nyicil gitu, nggak sekaligus langsung hadir, ya. Kita dahulukan yang lebih dahulu datang, ya. Atau di majelis ujian, misalnya ujian lisan, maka dahulukan yang lebih datang. Dan ini nggak menjadi sebuah kemutlakan, ya, harus seperti itu. Tentu melihat kondisi juga. Kalau diperlukan ada yang didahulukan karena hajat tertentu, itu tidak mengapa. Yang tidak boleh itu mendahulukan karena misalnya ini orang kaya, ini orang terhormat, dan sebagainya. Tapi bukan itu pertimbangannya. Taib wa yataharra, dan dia berusaha, ya, tafhimahum, dalam memberikan pemahaman kepada murid, bi aisari turuq, dengan metode yang paling mudah. Jadi seorang guru harus tahu tingkatan kemampuan murid, ya. Jadi harus tahu tingkatan kemampuan murid sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jangan sampai dia menyulitkan. Kadang seorang guru itu ingin menjelaskan suatu hal yang wah gitu, ya, tapi nggak ada manfaatnya. Nah, itu jangan dijelaskan. Karena nggak semua ilmu yang kita ketahui kemudian kita ucapkan itu bisa bermanfaat. Kemudian wa yadhkuruhu, dan dia menyebutkan sebuah ilmu itu mutarassilan, perlahan, dengan perlahan, ya, mubayyanan, dengan jelas,
wadihan, dengan jelas. Jadi perlahan, kalau perlu ada yang diulangi, ulangi. Kalau perlu berjeda dulu. Tidak kemudian misalnya terus tanpa rem sehingga membingungkan. Atau banyak yang terlewatkan. Makanya wa yukarriru juga. Dia mengulanginya, mengulangi lagi. Ma yushkilu, apa-apa yang sulit ya, min ma'anihi wa alfadhihi hatta yafhamuh. Baik dari lafad-lafadnya, makna-maknanya, lafad-lafadnya, sampai murid itu bisa memahaminya. Jadi kalau ada yang sulit, ya ulangi ya, agar murid itu bisa memahaminya. Nanti ada penjelasan juga bahwasannya pelajaran itu jangan terlalu lama. Maksudnya kita lihat murid ini, oh ini murid kalau terlalu lama akan bosan. Yang penting dia mau ngaji dulu aja. Satu pertemuan setengah jam, sejam, terus sampai bisa lama. Nanti ada penjelasannya. Jadi intinya seorang guru itu harus bisa melatih dirinya sendiri bagaimana memahamkan muridnya dengan metode apapun, pendekatan dan sebagainya. Karena terkadang kita belajar suatu ilmu yang sama, dengan guru ini kita nggak terlalu paham, tapi dengan guru ini kita dapat paham yang sempurna. Maka pegang eratlah guru yang bisa memudahkan kita untuk paham. Baik. Wa idza lam yakmul al-bayanu, dan apabila belum sempurna penjelasan itu, illa bitasrihi, kecuali dengan bahasa yang langsung. Tasrih itu langsung atau mohon maaf vulgar. Bi'ibaratin yastahi fil adati min dzikriha. Bi'ibaratin yustaha fil adati min dzikriha. Dengan ibarat, dengan ungkapan yang secara kebiasaan itu dianggap nggak enak, ya, malu dalam menyebutkannya. Maka faliyadhkurha, hendaklah dia menyebutkan bisorihi ismiha, dengan jelas namanya itu, ya. Wala yamna'uhu al-haya amra'atul adab min dzalik, fa inna idahaha ahammu min dzalik. Dan janganlah mencegahnya, dan janganlah rasa malu mencegahnya, dan karena alasan menjaga adab dari hal tersebut. Jangan malu, karena menjelaskan perkara itu lebih penting. Misalnya ada sesuatu yang harus dijelaskan, misalnya membahas biasanya bab fikih misalnya. Ada perkara yang harus dijelaskan, misalnya ketika seperti Nabi SAW menjelaskan tidak akan diterima sholat seseorang yang hadas sehingga dia wudhu lagi. Kemudian ada yang bertanya, yang dimaksud hadas itu apa? Dan Nabi menyebutkan, misalnya mohon maaf, buang angin. Jadi bahasa-bahasa yang dianggap kalau disebutkan itu nggak enak, tapi harus diperjelas, ya perjelas. Tapi jangan terlalu langsung juga, gitu ya. Kadang ada orang tuh dalam menjelaskan sesuatu di majelis umum, rofath, ya. Jadi tanpa sensor istilahnya. Segala disebutkan, bahkan tujuannya supaya tertawa. Nah, ini tidak layak, ya. Tapi
kalau memang diperlukan hal-hal tersebut disebutkan, ya sebutkan. Kemudian wa inna ma yustahabbul kinayah, dan dianggap baik menyebutkan kinayah. Kinayah itu bahasa yang lain, ya. Memakai peribahasa majas. Fi misli hadza, dalam perkara seperti ini, idza alimul maksud minha, apabila murid itu sudah tahu maksudnya, ilman jalian, dengan jelas. Jadi kalau seorang murid itu sudah tahu maksudnya, ya nggak perlu diperjelas. Misalnya buang hajat, ya, atau mau pergi ke belakang, dan lain sebagainya. Seperti juga di dalam Al-Quran Allah menyatakan misalnya ar-rafas. Rafas itu yang dimaksud adalah, mohon maaf, berhubungan. Nah, itu tidak mengapa kalau seorang murid sudah tahu maksudnya, memakai ungkapan. Itu yang paling bagus, ya. Itu paling bagus. Wa ala hadza tafsil, dan berdasarkan perincian ini, ya, yahmilu ma warada fil hadits minat tasrih fi waqtin wal kinayah fi waqtin. Sangat dimungkinkan sebagaimana yang terdapat di dalam hadis, bolehnya menjelaskan secara detail pada suatu waktu dan memakai ungkapan di waktu yang lain. Jadi ya terkadang di dalam syariat pun ada yang bahasanya langsung, ya, langsung tok gitu disebutkan. Ada juga yang pakai kiasan, majas. Kita dilihat mana yang lebih pas. Misalnya muridnya anak-anak, atau orang dewasa, atau seperti apa, nah itu bahasanya disesuaikan. Kadang apalagi misalnya anak-anak, bahasa-bahasa tertentu nantinya dijadikan lelucon. Nah ini ada dalam pemilihan bahasa, ya, uslub pemilihan bahasa. Baik. Kemudian wa yuakhiru ma yanbaghi ta'khiruhu wa yuqaddimu ma yanbaghi taqdimuhu wa yaqifu fi mawdi'il waqfi wa yasilu fi mawdi'il wasli. Wa yuakhiru, dan dia hendaklah mengakhirkan ma yanbaghi ta'khiruhu, yang selayaknya diakhirkan, wa yuqaddimu ma yanbaghi taqdimuhu, dan mengedepankan yang semestinya dikedepankan, wa yaqifu, dan berhenti, fi mawdi'il waqfi, tempat berhenti, wa yasilu fi mawdi'il wasli, dan menyambung di tempat yang disambung. Nah, maksudnya ini terkait bahasan dalam atau menyesuaikan banyaknya bahasan dengan waktu, ya. Menyesuaikan bahasan itu segimana, kemudian ketersediaan waktu segimana. Seorang guru harus bisa memperhitungkan hal tersebut, ya. Kalau memang dalam kondisi pertama dilihat mata pelajarannya apa. Kalau susah, ya jangan banyak-banyak. Kedua, waktu belajarnya. Waktu belajarnya itu di waktu yang akal itu, pikiran itu lagi sibuk atau enggak. Kemudian dilihat muridnya ini kayak gimana. Nah, kita harus cerdas dalam hal itu. Gak mesti ya belajar itu misalnya harus seperti pada umumnya orang. Kan beda-beda tempatnya. Atau termasuk kondisi kita sendiri. Nanti ada pembahasan yang lain juga terkait kondisi seorang pengajarnya, ya. Jadi ini diperhatikan. Atau misalnya waktunya mepet, mau adzan, tapi setelah adzan masih ada pembahasan tersisa sedikit lagi misalnya, maka
yang kita lihat di majelis-majelisnya para ulama, para masyayikh, itu biasanya dilanjutkan sampai iqomah datang, sampai iqomah tiba. Kemudian misalkan lagi majelis, tiba-tiba hujan besar. Ya udah, majelis kita hentikan dulu. Tidak kemudian dipaksakan. Nah, di sini selayaknya seorang guru itu bisa bijak dalam hal tersebut. Kemudian wa yuhsinu khuluqahu ma'a julasai. Hendaknya dia memperbagus akhlaknya beserta teman duduknya. Jadi seorang guru pun harus menjaga akhlak di depan murid-muridnya, ya, tidak sembarangan. Tidak sembarangan dia kepada murid-muridnya. Wa yuwaqqiru fadilahum bi'ilmin aw sinnin aw syarafin aw salahin. Wa yatalattafu bil baqin. Dan hendaknya dia wa yuwaqqiru, memuliakan, fadilahum, orang yang mulia di antara mereka, bi'ilmin, karena ilmu, aw sinnin aw syarafin, atau usia atau kemuliaan atau kebaikan, ya. Dan dia berlemah lembut kepada selainnya. Nah, di sini seorang guru itu dalam mengajar, dalam proses belajar mengajar dengan muridnya, ya, itu menjaga adab, ya, menjaga akhlak yang baik. Karena terkadang di sebuah majelis itu, ya, seorang guru, padahal majelis umum, ya, majelis banyak yang hadir, dari sisi pakaian sudah tidak diperhatikan, ketika di majelis nggak dijaga adabnya. Nah, kalau yang seperti ini gimana ada keberkahan ilmu? Gimana mau dapatkan faidah? Kemudian wayam bagi, dan selayaknya ayasuna yadaihi anil abathi, menjaga tangannya dari sia-sia. Jadi apa namanya? Jangan banyak gerak yang nggak penting. Ya. Jangan melakukan banyak gerak yang nggak penting, misalnya tangannya, ya. Wa ainaihi an tafriqin nadhari bila hajah, dan menjaga matanya dari berlebihan menebarkan pandangan tanpa kebutuhan. Misalkan ngelihat ke atas, ngelihat kemana, gitu, ya. Maka hendaknya dia tuh wa ya umul hadirin biltifatihi, dia memalingkan atau menjadikan pandangannya itu menyeluruh kepada yang hadir, ya, menyeluruh kepada yang hadir, ya. Jadi yang hadir dia melihat mereka, atau merunduk misalnya, atau merem. Ada sebagian ulama dulu kalau menjelaskan sesuatu itu tidak melihat kepada yang hadir tapi merem, ya. Cuman kalau sekarang, kalau merem umpamanya nanti yang hadir pada hilang, gitu, ya. Khawatir demikian, ya. Intinya dia tidak melakukan hal yang tadi yang dianggap dianggap tidak layak, ya. Kemudian waya jelisu, dan dia duduk fi maudi'in, pada tempat yabruzu atau yubrizu, yang bisa memperlihatkan, ya, wajhahu lahum, wajahnya kepada mereka. Jadi seorang guru hendaknya terlihat oleh muridnya.
wajahnya. Ya. Maka dulu para ulama mengatakan melihat kepada guru dalam belajar itu ada pengaruh dalam menghormatinya. Ya. Tapi fokus dengan yang disampaikannya. Ya. Bahkan dulu ada sebagian sahabat itu ketika mereka berkumpul, yakni mendengar faidah dari sahabat yang lain. Nah, karena orang semakin banyak, yang menyampaikan ilmu ini naik ke rumahnya agar terdengar oleh banyak orang. Termasuk pernah juga dulu kata salah seorang ulama, ya, tabi'in, seorang tabi'in yaitu Ikrimah rahimahullah, beliau ketika datang orang berkumpul mengerumuni beliau ingin dapatkan faidah, maka beliau dinaikkan ke atas ke tempat yang lebih tinggi agar terlihat, ya, agar terlihat. Nah ini kalau sekarang mungkinnya adanya kursi sehingga guru terlihat. Ya. Ini dalam posisi duduk seorang guru. Wa yuqaddimu min durusihi, dan hendaklah dia mendahulukan dari pelajarannya itu ahammiha, yang paling pentingnya. Ya. Fa yuqaddimu at-tafsir, sumal hadis, sumal usulin, sumal aham fal aham. Ini dalam pelajaran apa yang hendaknya disampaikan. Ya. Maka ya mengedepankan tafsir, ya, karena berkaitan dengan kalamullah. Kemudian hadis, ya. Kemudian ilmu yang lain. Ini kalau misalnya dalam satu majelis ada beberapa banyak pelajaran. Misalnya majelis ini majelis hari Senin atau majelis hari Senin misalnya ada 4 pelajaran. Nah, dahulukan pelajaran yang paling penting. Ya. Dahulukan pelajaran yang paling penting. Dan kita lihat di sini yang pertama itu ilmu tafsir. Jadi membaca Al-Quran saja itu nggak cukup. Ya. Harus dipahami. Dan ilmu yang membantu kita dalam memahami Al-Quran itu adalah ilmu tafsir. Tafsir atau penjelasan dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Kemudian hadis dan penjelasannya. Kemudian ilmu-ilmu usul, ilmu-ilmu dasar, ilmu-ilmu alat. Ini penting juga dipelajari. Jangan sampai kita lama belajar atau bahkan lama mengajar, tapi hal-hal seperti ini terlewatkan. Nanti akan banyak sesuatu yang kita tidak ketahui. Padahal sesuatu itu penting. Seperti sebagian ulama menyatakan seperti ini. Seorang belajar banyak ilmu dan itu hal yang terpuji. Tapi nanti di alam kubur yang akan bermanfaat itu diantaranya adalah 3 hal. Man robbuka, ilmu tentang Allah. Man nabiyuka, siapa nabimu, ilmu tentang bagaimana meneladani Nabi SAW tentang hadis. Wa madinuka, dan apa agamamu, bagaimana kita beragama dengan benar. Dan itu yang paling dibutuhkan oleh kita. Jadi jangan sampai kita ini belajar ilmu tapi nggak tahu tujuannya apa. Kita belajar ilmu itu harus tahu. Ya, sebagaimana para ulama mengatakan, seorang pembelajar itu nggak akan pernah kenyang dengan ilmu sampai dia finishnya itu di surga. Yakni seorang dalam belajar itu dia harus cerdas memilih apa yang paling bermanfaat bagi dirinya di dunia dan bahkan nanti di akhirat. Karena kalau seorang itu tidak berpikir seperti itu, ya bagaimana nasibnya nanti di alam kubur, ya, di
alam barzakh, pada hari kiamat, di surga atau neraka, gimana? Sehingga kadang ada sebagian orang yang dalam majelis itu nggak jelas pembahasannya itu apa. Mestinya sebuah majelis itu dengan kita hadir padanya menambah keyakinan kita tentang Allah, menambah keyakinan kita tentang benarnya petunjuk Nabi, dan menambah keyakinan kita tentang benarnya agama Islam. Kalau ada majelis tidak ada hal-hal seperti itu, pada hakikatnya itu bukan majelis ilmu. Itu bukan majelis ilmu. Taib. Kemudian wala yaqra'u ad-darsa wa bihi ma yuzajihi. Ma yuzajuhu. Dan tidak boleh dia mengajar, membacakan pelajaran, ya, sementara ada pada dirinya hal yang mengganggunya. Jadi tidak boleh dia mengajar kalau dia sedang merasa terganggu. Afwan tadi salah bacanya ya. Wala yaqra'u ad-darsa wa bihi ma yuz'ijuhu. Bacanya yuz'ijuhu. Jadi tidak boleh dia mengajar sementara dia dalam dirinya tidak nyaman, gitu ya. Kamarob, seperti sakit, auju'in, atau lapar, au mudafa'atil hadas, atau sedang menahan buang air misalnya, au syiddati farhin, atau sedang sangat bahagia, au ghamin, atau sedang sangat sedih. Jadi seorang guru itu perhatikan kondisi dia. Ketika mau mengajar, pastikan dalam keadaan fit, ya, kondisi baik. Jangan sampai ada hal yang mengganggu dia, sakit misalnya, lapar dan sebagainya. Itu tunaikan dulu, ya. Karena nanti mengganggu, ya. Kecuali yang masih bisa ditahan, tidak menyebabkan kepayahan. Saya dengar beberapa, atau kita lihat dulu para ulama bagaimana keseriusan dalam mengajar, ya. Dan saya juga menyaksikan sendiri. Salah satu syekh, hafizahullah, Syekh Shalih Utsaimin, hafizahullah ta'ala, beliau karena dehidrasi mungkin, ya, karena saat itu Ramadan, ketika ketika majelis sama Sahih Bukhari juga Muhimmatul Ilm, beliau ketika menjelaskan ilmu, ketika beliau menjelaskan ilmu itu sampai pingsan di kursi, karena barangkali capek dan lain sebagainya. Tapi karena majelis itu waktunya panjang, ya, sehingga beliau memaksakan hal itu dan akhirnya beliau pingsan. Ya. Intinya seorang guru itu hendaknya melihat kondisinya, ya. Jangan sampai dia mengajar tapi ada sesuatu yang mengganggu dia, baik itu pikiran, ya, ataupun fisik. Itu dikondisikan dulu. Dan kalau misalnya perkara yang mengganggu itu tidak bisa dia cegah, yang terbaik dia
minta uzur untuk tidak bisa mengisi majelis tersebut. Yang namanya manusia nggak luput dari hal-hal tersebut. Jangan dibayangkan ya setiap orang itu, atau seorang yang misalnya seorang pengajar, seorang ustadz, seorang dai, seorang ulama, seorang masyaikh tidak punya masalah dalam hidupnya. Yang namanya manusia, semua orang mengalami hal tersebut. Tapi ada yang bisa terkondisikan, ada yang memang diharuskan untuk segera diselesaikan. Taib. Jadi seorang guru tidak memberikan pelajaran dalam keadaan dia merasa terganggu dengan kondisi dirinya. Tinggal minta uzur kepada muridnya. Bahkan kata sebagian ulama, kalaulah dia memaksakan dalam kondisi tersebut, pikiran sedang kacau misalnya, dan lain sebagainya, seorang murid tidak akan dapatkan faidah. Bahkan, nah ini sering terjadi ya, dia akan mudah tersinggung, cepat marah gitu ya, mudah tersinggung padahal karena sebab sepele. Karena misalnya kesalnya sama siapa, terpancing oleh muridnya, kesal, akhirnya udah, muridnya jadi bulan-bulanan. Nah ini tentu tidak layak, ya. Tentu tidak layak. Kemudian juga kalau ditanya, khawatir memberikan jawaban yang keliru. Ya. Khawatir memberikan jawaban yang keliru. Taib. Selanjutnya, wala yutilu majlisahu italatan tumilluhum au tamna'uhum fahmad darsi au dhabtahu. Janganlah dia yutil, memanjangkan, yakni lama ya, lama majelisnya, lama belajarnya, dengan kadar lama yang bisa membosankan atau bahkan mencegah para murid dari memahami pelajaran dan menguasainya. Karena ilmu itu semakin banyak diberikan, ya, nanti sebagian murid itu nggak bisa menyusunnya. Dan ini terkhusus di majelis yang sifatnya umum, di masjid misalnya, majelis yang orang-orang yang hadir itu bercampur, ada penuntut ilmu, ada yang bukan. Nah itu kita sebijak mungkin ya, majelis itu. Jangan misalkan, wah ini pembahasan nih, ini. Kita lihat nanti supaya tidak bosan, bahkan tidak lari. Saya banyak yang mendapati, ya mungkin saya juga pernah melakukan hal itu. Karena terlalu lama, akhirnya nggak mau lagi belajar. Ada yang misalnya, ayo kita ngaji lagi sama Ustadz Fulan. Ah enggak katanya, lama ngajinya. Karena memang orang-orang pemula itu, ya duduk di majelis, hadir di majelis itu perjuangannya luar biasa. Yakni itu hal yang berat hadir di majelis itu. Hal yang berat. Kadang orang sudah bisa hadir di majelis itu udah alhamdulillah. Terutama orang-orang yang baru, itu kondisikan. Ya, kondisikan agar bagaimana dia bisa mendapatkan faidah. Gimana kalau majelis itu, yakni majelis yang formal, misalnya di kelas. Apakah kita seperti itu? Tentu enggak. Kalau di kelas, apalagi di sekolah, memang sudah ada aturannya dari pemerintah, dan itu harus kita ikuti. Tinggal kita bagi, misalnya kita 2 jam pelajaran, berarti 2 jam pelajaran itu 90 menit ya, sejam setengah. Nah kita bagi, sejam setengah itu misalnya 20 menit untuk murojaah. Ya. Jadi 90 menit itu 20 menit untuk murojaah, 20 menit untuk, atau 30 menit untuk menyampaikan materi tambahan, 20 menit untuk
tanya jawab, dan 20 menit misalnya untuk nasihat umum. Nah, itu bisa diatur sedemikian rupa. Memang kalau misalnya majelis yang di formal itu dari awal sampai langsung ngasih materi, itu nggak akan dapat. Yang mungkin dirasakan juga oleh semua orang ya. Ya ini anak-anak sendiri yang merasakan ketika sekolah di formal itu, ini bukan berarti menjelek-jelekan formal ya, enggak. Hanya ada yang perlu diperbaiki misalnya. Waktu yang paling itu waktu SMA misalnya, ada 20 mata pelajaran dalam sepekan itu. Sehari bisa 4 atau 5. Wah itu ngeheng. Ya. Jadi bukan dapat faidah. Guru pun ngejar silabus, harus sampai. Sehingga masuk kelas, murid belum siap dengan pergantian jam, udah dikasih lagi materi dari awal. Ya. Bahkan kadang sebagian penyusun yang menyusun waktu itu nggak melihat kondisi. Kadang pelajaran yang menyita pikiran ya, seperti pelajaran eksak, matematik, kimia, fisika, itu disimpan di akhir jam 2 itu udah lelah. Akhirnya ya kurang faidah yang didapatkan. Ini yang mengajar di lembaga yang memang tidak terikat dengan aturan resmi, maka maksimalkanlah majelis, bukan sekedar ngejar. Jadi ngajar itu bukan ngejar, ya. Tapi ngajar itu memahamkan. Ngejar apa? Ngejar target, ngejar lainnya. Ngejarnya ngejar faham, ya. Ngejarnya ngejar faham muridnya. Taib. Kemudian waliyakun, dan hendaklah ya, majlisuhu wasi'an. Majelisnya itu luas. Artinya kalau memang tempatnya luas ya jangan sampai tempat speknya masih banyak tapi berdesak-desakan, ya enggak. Kalau luas, murid ya, sampai nyaman seorang murid itu dalam mencatat, dalam mendengarkan. Tapi kalau memang yang hadir banyak, kemudian tempatnya sempit, nah itu dikondisikan. Ya. Seperti dulu sebagian majelis itu disebutkan oleh para ulama, ada yang dia nggak bisa nulis kecuali di punggung temannya yang di depan. Jadi saking yakni berdesak-desakannya, mau nulis itu susah. Sampai si buku itu ditempelin di punggung teman yang di depan. Karena kalau ditempel di bawah ya nggak cukup spek. Baik. Kemudian wala yarfa'u sautahu ziyadatan 'alal hajah. Janganlah dia mengangkat suaranya, seorang guru ini melebihi kebutuhan. Ya. Wala yakhfidhuhu, dan janganlah dia merendahkan, khafdhan yamna'u ba'dhum, dengan rendah yang mencegah sebagian mereka kamala fahmihi, menyempurnakan pemahamannya. Jadi ini tentu disesuaikan dengan jumlah murid, juga seberapa luas tempat itu. Kalau muridnya sedikit dan tempatnya sempit, ya kita bisa dengan perlahan. Tapi apalagi di masjid, apalagi sekarang ya bisa pakai mikrofon. Itu tentu lebih baik lagi. Dan kalau kita harus cerdas juga lihat di sekitaran kita. Jangan sampai ini syiar dan sebagainya. Kemudian di tetangga kita dan sebagainya ada yang sakit dan sebagainya, itu mengganggu juga. Jadi di sini perlunya mempertimbangkan kebijaksanaan seorang guru itu dalam belajar. Jangan nanti ini kan faidah dan sebagainya, tapi nggak melihat maslahat yang lain. Tidak melihat maslahat yang lain. Baik. Kemudian
wa yasunu majlisahu minal laghat. Dan hendaklah dia menjaga majelisnya itu dari laghat. Ya. Al-laghatu. Apa al-laghat itu? Kata para ulama, al-laghat itu raf'ul aswat wa ikhtilatuha fi ma la faidata min. Mengangkat suara, kemudian suara bercampur, padahal nggak ada faidahnya. Ribut lah kalau kita mau ya. Ya, sampai di majelis itu ribut, bising, gaduh, ada yang ngobrol, ada yang apa. Seorang guru harus bisa melihat hal tersebut. Jadi harus menjaga majelisnya dari lagot wal hadirin, dan menjaga para hadirin an su'il adab, dari buruknya adab fil mubahatsah, ketika membahas. Jadi kalau ada hadirin yang terlihat kurang adab, ya ditegur. Wa idza dhahara min ahadihim syai'un min mabadi'i dzalik, dan apabila nampak dari salah seorang mereka sesuatu yang akan memicu hal tersebut, yakni akan ribut atau jelek adab, ya, maka talattafa, hendaklah dia berlemah lembut fi dab'ihi qabla intisyarihi, dalam mencegahnya sebelum ramai, sebelum tersebar. Jadi sebelum gaduh benar-benar, seorang guru itu harus kondisikan, mohon maaf, ini majelis ilmu, mohon dijaga adabnya, mohon tidak berbicara, mohon tidak diperingatkan segala sesuatunya. Hatta bahkan sampai misalnya suara pulpen, suara kertas, ya, apalagi ngobrol. Dulu Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ketika hadir di majelisnya Imam Malik, beliau sampai pelan sekali dalam memindahkan kertas karena khawatir terdengar oleh Imam Malik. Ya. Kalau sekarang kadang di majelis itu ada yang ya macam-macam lah. Dan ini menghilangkan keberkahan ilmu. Termasuk di majelis online yang kita memang duduk dan kita menyimak, ini jangan jadi sambilan juga. Karena nggak akan dapat faidah kalau sambilan. Tetap kita harus sedia buku catatan, fokus, dan sebagainya. Ya. Jangan kemudian, nanti ada rekamannya. Umumnya ya, saya tidak membicarakan orang lain, ya. Saya membicarakan diri sendiri. Kalau nanti ada rekamannya, ujung-ujungnya nggak didengerin tuh rekaman itu, udah aja lupa. Jadi kita kembali ke yakni ya, sifat menunda-nunda itu hal yang buruk ya, pada hal apapun. Sehingga tetap walaupun di sini majelisnya online, kita perhatikan hal-hal tersebut agar kita mendapatkan faidah yang utuh. Ya. Baik. Kemudian wa yudzakiruhum, dan hendaklah seorang guru itu mengingatkan murid. Ini penting nih. Ya. Seorang guru hendaklah mengingatkan para murid, dan ini termasuk saya ingatkan kepada semuanya, anna ijtima'ana, bahwasanya perkumpulan kita ini, ya, kita berkumpul di room Zoom ini, yang bagi ayyakuna lillahi ta'ala, hendaknya niatkan untuk Allah Ta'ala, yakni ingin mendapatkan pahala, ingin dapatkan pahala, ingin Allah ridho, ingin Allah sayang sama kita dengan bermajelis ilmu, ingin kita ini dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Itu. Fala yaliku bina al-munafasah wal musyahanah, dan tidak layak bagi kita al-munafasah, bersaing dan saling benci. Maksudnya
kita saingan nih, majelis ini segini jumlahnya, tuh majelis orang lain segini, yuk berbondong-bondong supaya majelis kita sama ramainya dengan majelis orang lain. Nggak kayak gitu ya. Dalam belajar tuh bukan itu. Bukan seperti itu. Nanti berpecah-pecah, benci dan sebagainya. Bal sabiluna, kan tetapi cara kita adalah rifku, dengan kelembutan, wal haya, malu, wastifadah, mengambil faidah, ba'dina min ba'd, sebagian kita dari sebagian. Dan kita ini ingin wajtima'u, ya, dan kita ingin wajtima'u qulubina ala zuhuril haq, dan berkumpulnya hati-hati kita ini untuk memunculkan kebenaran, mencari yang benar, wa husulil faidah, dan mendapatkan faidah. Jadi kumpulnya kita di majelis ilmu itu karena Allah. Kumpulnya hati kita ini ingin kita tahu mana yang benar, mana yang salah, dan ingin dapatkan faidah, bukan selainnya. Jadi termasuk keliru, ya. Niat seseorang yang belajar ilmu agama tuh, ini bukan perkataan saya ya, ini perkataan para ulama, di antaranya Syekh Mukhtar As-Singkit. Kata beliau, di antara hal yang perlu diperbaiki dari penuntut ilmu itu, dari perkara niat mereka, jangan sampai belajar itu niatnya sekedar, kenapa kamu hadir di majelis? Ingin tenang hati, ingin suka dengan retorika ustadznya. Nah itu nggak cukup seperti itu ya. Tapi kita hadir di majelis, baik seorang murid dan seorang guru, ingatkan, kita ini hadir ke majelis ingin tahu mana yang benar dan mana yang salah, sehingga kita dapatkan faidah. Ingin tahu hukum mana benar, mana salah. Harus seperti apa kita menjalani hidup. Bukan apalagi ya hadir di majelis sekedar ingin euforia, tertawa, terbahak dan sebagainya. Tentu ini tidak akan dapat manfaat dari majelis tersebut. Jadi majelis itu hendaknya diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, ingin dapat pahala, bukan rame-ramean. Karena kemuliaan sebuah majelis selain dilihat dari yang hadir, yang utama itu apa yang dibahas di sana. Kalau yang dibahas di sana itu Al-Quran dan As-Sunnah, orang jadi tahu mana yang benar, mana yang salah, nah itulah majelis ilmu. Kemudian selanjutnya, wa idza sa'ala sa'ilun, apabila ada seorang yang bertanya, ya, tentang perkara u'jubah, yang asing, yang aneh, fala yaskharuna minhu, maka janganlah seorang murid itu mengolok-olok darinya. Jadi biasanya di majelis itu kan ada yang
nanya itu kan macam-macam ya, ada yang aneh dan sebagainya. Kalau ada pertanyaan yang aneh atau yang mengundang gelak tawa, biasanya ditertawakan oleh muridnya yang lain. Nah, sama kita ingatkan, udah jangan ditertawain ya, pertanyaan tersebut. Ya. Karena bisa jadi dia memang betul-betul ingin tahu hal itu. Tapi hendaknya kita jawab sesuai dengan hal yang ditanyakan dan yang diperlukan. Baik, kemudian selanjutnya, nah ini sisa bahasan sampai akhir. Ini hal yang sangat besar dalam agama. Dan Ana sendiri menganggap ini materi yang berat. Tapi kita coba kita jelaskan semampu kita ambil faidah. Ini tentang adab dalam berfatwa. Ya. Dari sisa pembahasan ini tentang adab dalam berfatwa. Dan ini perkara yang berat dalam agama. Karena seorang itu ketika ditanya tentang suatu hukum, dia bertanggung jawab dunia akhirat. Makanya orang yang tahu akan hakikat hal tersebut, dia nggak akan bermudah-mudah menjawab pertanyaan. Kalau dia nggak tahu, ya udah, Allahu a'lam. Ya. Tidak semua pertanyaan itu harus dijawab. Karena kadang pertanyaan itu belum dibutuhkan atau sekedar penasaran saja. Nanti kita sebutkan adab-adab pertanyaan. Wa idza su'ila an syai'in la ya'rifuhu au arada fid darsi ma la ya'rifuhu falyaqul la a'rifuhu au la a'rifuhu au atahaqqaquhu. Wala yastankifu an dzalik. Wa idza su'ila an syai'. Apabila seorang guru ditanya tentang sesuatu la ya'rifu, yang dia tidak ketahui. Jadi kita ditanya tentang sesuatu yang kita tidak ketahui. Au arada fid darsi, atau muncul secara spontan dalam pelajaran ma la ya'rifu, sesuatu yang tidak diketahui. Fal yaqul, maka katakanlah la a'rifu, aku nggak tahu hal itu. Au la atahaqqaqu, atau aku belum bisa memastikan hal tersebut. Wala yastankif an dzalik, janganlah dia enggan untuk mengatakan itu. Jangan gengsi. Jadi ketika ditanya oleh murid dan nggak tahu, katakan nggak tahu. Jangan maksain. Karena jangan merasa jatuh wibawa kita. Nggak masalah. Dan di sini terdapat banyak dalil haramnya memberikan atau berkata tentang agama tanpa ilmu. Allah menyebutkan di dalam surah Al-A'raf, ya, di ayat ke-33, menjelaskan beberapa hal-hal yang diharamkan. Dan tingkatan yang paling berat dari keharaman tersebut adalah wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Engkau berkata terhadap agama Allah dengan sesuatu yang kau tidak ketahui. Bahkan ini di atas kemusyrikan. Karena kemusyrikan atau yang lainnya itu sebabnya karena orang dia ngomong tanpa ilmu. Sebabnya musyrik, bid'ah, dan lain sebagainya itu tanpa didasari ilmu. Ini halal, ini haram, padahal nggak tahu ilmunya.
Maka harus hati-hati. Ya. Dulu Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, kata Nabi SAW dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an, kata beliau dalam hadis tersebut, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Allah itu enggak mencabut ilmu sekaligus dari manusia. Tapi Allah mencabut ilmu itu biqabdil ulama, dengan diwafatkannya ulama. Jadi dicabutnya ilmu itu wafatnya para ulama. Hatta idza lam yubki aliman, sehingga ketika Allah tidak menyisakan seorang ulama, tidak tersisa para ulama, ittakhadan nasu ru'usan juhalan. Manusia mengangkat pimpinan yang bodoh. Fasu'ilu, mereka pun ditanya. Fa'aftau bigoiri ilmin. Maka pimpinan atau tokoh-tokoh yang bodoh itu berfatwa tanpa ilmu. Fadallu, pimpinan tersebut itu tersesat, wa adallu, dan menyesatkan. Ini bahayanya ya. Tersesat di dalam agama jangan dipikirkan jadi gila ya, bukan. Tersesat dalam agama tuh dia hidup biasa normal, tapi dia beragama tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah Allah dan Rasulnya tetapkan. Tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya. Bahaya. Dulu para sahabat pernah ada seorang sahabat yang memberikan pengakuan dari sahabat Abdurrahman Ibnu Abi Laili. Kata beliau, aku bertemu dengan 120 sahabat Ansor. Bertemu 120 seorang sahabat dari kalangan Ansor. Kemudian salah satu mereka ditanya tentang suatu masalah. Maka mereka saling lempar. Udah tanya aja ke sana, tanya saja. Sampai balik lagi ke orang yang pertama. Jadi 120 orang, ayo nanya kesimpulan aja. Ke beliau aja. Sampai balik lagi ke orang yang pertama. Maka di sini para sahabat itu hati-hati sekali. Bukan mereka nggak tahu, tapi hati-hati. Kemudian kita lihat Imam Malik bin Anas. Seorang imam madhab, Imam Malik. Ketika beliau kata salah seorang muridnya, yaitu Al-Haytham bin Jamil, beliau pernah menceritakan kata beliau, aku pernah melihat Imam Malik ditanya 48 pertanyaan. Jadi ada yang nanya 48 pertanyaan. Maka 32 pertanyaan beliau bilang saya tidak tahu. La adri, Allahu a'lam. Saya nggak tahu. Ya, saya nggak tahu. Imam Malik, Imam Madhab, ditanya 48 pertanyaan, 32 beliau katakan saya tidak tahu. Ya. Kalau zaman sekarang mungkin, wah ini
nggak tahu nih ilmunya gimana. Dan memang nggak tahu di sana tuh karena takut gitu, takut salah gitu. Harus memastikan dulu. Ya. Bukan berarti seorang guru ketika ditanya nggak tahu, setelah itu dia diam. Enggak. Beres majelis, dia buka lagi, baca lagi. Cari jawabannya. Kalau seorang guru ditanya nggak tahu, terus dia nggak belajar lagi, ya ini mah kebodohan namanya. Jadi seorang guru kalau ditanya, terus dia nggak tahu, setelah itu dia cari jawabannya. Kemudian, Sa'id bin Jubair pernah ditanya tentang sesuatu, kemudian beliau bilang, la a'lam, saya nggak tahu. Terus beliau berkata lagi, wailun, celaka, lilladzi yaqulu lima la ya'lam inni a'lam. Orang yang ditanya sesuatu yang dia tuh nggak tahu, terus dia jawab, sok tahu. Gitu. Itu celaka orang seperti itu. Ya. Di sini, ya nggak menurunkan derajat kita. Jangan gengsi terhadap hal tersebut. Kemudian kata para ulama, kalau seseorang itu dihadapkan kondisi yang tadi ditanya, terus dia nggak tahu, dan dia bilang tidak tahu, itu ada faidahnya. Pertama, yaitu yang seharusnya dia lakukan. Kalau ditanya nggak tahu, ya jangan jawab. Ya, jangan jawab kalau nggak tahu. Yang kedua, dengan dia ditanya dan dia nggak tahu, membuka pintu dia belajar lagi, murojaah lagi. Ya, dia bahas tadi yang ditanyakan tuh tentang apa, dia cari, buka referensi kita para ulama, atau dia nanya ke ulama yang lebih tahu. Ya. Kemudian terangkatnya derajat. Ya. Dan mendidik murid agar tahu diri juga. Maksudnya ketika kelak murid kita jadi seorang guru, dia pun bersikap yang sama. Jangan menanamkan, oh ini saya ini tahu banyak hal, saya ini tahu segalanya. Siapa? Nggak ada orang yang di dunia ini yang nggak tahu, yang tahu segalanya. Dan nggak boleh kita seperti itu. Seolah kita ini bisa memecahkan banyak hal. Kadang kita mecahin masalah sendiri aja bingung kan. Baik. Kemudian di sini ada asar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Kata beliau, faqad qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu an, dan sungguh telah berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kata beliau, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, man alima syai'an falyaqul bihi. Barang siapa yang mengetahui sesuatu, katakanlah. Ya. Jadi kalau kita sudah yakin terhadap ilmu yang kita pelajari, ya sampaikan. Wa malam ya'lam falyaqul Allahu a'lam. Dan kalau tidak tahu, katakan Allahu a'lam. Lihat, fa inna minal ilmi ayyakula lima la ya'lam Allahu a'lam. Termasuk ilmu adalah seseorang mengatakan terhadap yang dia tidak ketahui, Allahu a'lam. Jadi Allahu a'lam itu bagian dari ilmu. Ya. Jadi kalau seorang ditanya terus nggak tahu, terus dia bilang Allahu a'lam, itu menunjukkan orang ini berilmu. Tapi kalau seorang itu ditanya semua dijawab, mau salah mau benar jawabannya, ya, ini orang yang tidak hati-hati. Bahkan di kesempatan yang lain, Imam Malik mengatakan seorang itu kalau ditanya tentang sesuatu, sebelum dia menjawab, pastikan dia mengukur sampai surga atau neraka. Kalau saya salah, nanti jadi sebab masuk ke neraka, saya akan keseret juga.
Sekarang betapa banyak orang ditanya suatu hukum yang sudah jelas-jelas hukumnya, dia jawab menyelisihinya. Apa hukum ini? Padahal setelah jelas di dalam syariat haram, terus dia katakan halal, boleh. Ini nanti tanggung jawab di akhirat, berat tanggung jawabnya. Ya. Jadi kata Ibnu Mas'ud, ya, termasuk ilmu seseorang yang kalau ditanya terus dia nggak tahu mengatakan Allahu a'lam. Ini bisa mengetahui kadar diri. Cuman tadi bukan berarti ketika kita ditanya terus nggak tahu kita nggak belajar lagi. Justru itu peluang kita jadi belajar lagi. Kita murojaah lagi, buka lagi ilmu yang belum kita ketahui, belajar lagi, tingkatkan lagi belajar kita. Qala Allah Ta'ala li nabiyhi, Allah berfirman kepada nabinya, Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Qul ma as'alukum alaihi min ajr wa ma ana minal mutakallifin." Katakanlah, aku tidak minta kepada kalian atas dakwah ini upah. Ini Nabi. Nabi berkata kepada kaumnya, aku nggak minta upah dari dakwah ini. Wa ma ana minal mutakallifin, dan aku bukan orang yang membebani diri. Membebani diri dari menjawab sesuatu yang tidak bisa dijawab. Karena dulu orang-orang kafir banyak menantang Nabi terkait hal-hal tertentu. Nabi nggak penuhi mereka. Makanya perhatikan terhadap hal tersebut. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan perkataan saya tidak tahu itu setengahnya ilmu. Itu setengahnya ilmu. Kalau para ulama mengatakan yang bagi lil alim, seharusnya bagi seorang yang berilmu ayyuwarritha ashabahu. Ini ashabihi ya. Ashabahu maksudnya ya. Hendaklah mewariskan kepada murid-muridnya la adri. Jadi hendaklah murid-murid kita ajari hal ini. Ma'nahu yaktsuru minha. Hendaklah dia banyak mengajarkan hal itu. Wala yadau dzalika min manzilati. Dan tidak menurunkan perkara itu dari kedudukannya. Enggak menurunkan kedudukan kita, enggak merendahkan kita. Seorang guru ditanya, saya enggak tahu, enggak menurunkan derajat kita. Bal yadulu ala wufuri aklihi. Tapi bahkan perkara itu menunjukkan kesempurnaan akalnya. Wa idhami mahallihi. Dan agung derajatnya. Ya. Li'annal mutamakkina, orang yang mapan, mumpuni, la yadurruhu, tidak akan membahayakannya. Adamu ma'rifatihi masaila ma'dudah. Tidak akan membahayakannya karena dia tidak mengetahui beberapa masalah. Ya. Wa innama, akan tetapi yamtani'u, ya, min la adri man qalla ilmuhu. Akan tetapi orang yang menolak perkataan la adri itu adalah man qalla ilmuhu. Justru orang yang sedikit ilmunya. Jadi orang yang gengsi mengucapkan saya tidak tahu itu menunjukkan ilmunya sedikit justru. Dan saya pernah mendengar ya, di beberapa rekaman para ulama kita yang sekarang masih hidup yang keilmuannya seperti misalnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abad hafizahullah taala, ulama paling sepuh di kota Madinah. Usia beliau sudah di atas 90 tahun dan beliau hampir 50 tahun ya mengajar di Masjid Nabawi. Ketika ditanya sesuatu, pertanyaannya padahal kayak yang mudah. Kata beliau, la adri. Saya nggak tahu. Kan kalau kita masa sih nggak tahu hal seperti itu. Justru
karena kesempurnaan ilmu beliau mengatakan la adri. Orang yang menolak menyebutkan la adri itu orang yang ilmunya sedikit justru. Wa qasurat wa dha'ufat taqwahu. Sedikit dan lemah takwanya. Enggak takut dari kalau dia menjawab bahaya nanti di akhirat. Kenapa dia menolak mengucapkan la adri? Li'annahu yakhafu liqusurihi. Karena dia takut, ya. Dia takut keterbatasannya itu ayyasquta min a'yuni sa'ilihi. Dia takut wibawanya jatuh di mata penanya, ausami'ihi, atau pendengar. Wahwa, dan dia yang seperti itu, jahalatun minhu. Bodoh justru. Orang yang gengsi itu karena takut jatuh wibawanya, jatuh di mata umat. Padahal dia beneran bodoh, itu bodoh justru. Fa'innahu bi'ikdamihi alal jawab, karena dia berani, ya, menjawab fima la ya'lamu, dari yang tidak dia ketahui, yadurru nafsahu wa ghairahu, justru membahayakan dirinya dan orang lain. Seperti tadi orang-orang yang bodoh ditanya, dia sesat, bahaya, dan menyesatkan orang lain. Ya. Wa qad yabu'u bil khizil ajili wal ithmil ajili. Dan dia, ya, akan memikul kerendahan al-ajil di dunia, wal ismi al-ajil, dan dosa di akhirat. Wa fil hadis, dan dalam suatu hadis, al-mutasyabbi'u bima lam yu'ta kalabisi saubai zurin. Orang yang merasa kenyang dengan sesuatu yang tidak diberikan, tidak dia punyai, itu seperti orang yang memakai pakaian kedustaan. Ya. Maknanya apa? Maknanya seorang yang, ini ungkapan, ya, seorang yang berdusta terhadap dirinya dan berdusta terhadap orang lain agar orang lain percaya, padahal dia sedang membohongi dirinya dan membohongi orang lain yang tidak ada pada dirinya, terus dia paksakan, itu kan pembohong namanya. Taib itu tentang berfatwa. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memberikan beberapa kaidah lain, ya, tentang adab berfatwa. Di buku ini tidak ada, tapi di buku yang lain ada. Kurang lebih ada 14. Ya. Ada 14 poin dalam berfatwa, dalam memberikan jawaban. Yang pertama, kita lihat, ya. Yang pertama, hendaklah merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa butuh karena Allah yang mengilhamkan jawaban itu. Dan janganlah tertipu dengan kepintaran kita. Ya. Tapi kita butuh kepada Allah karena Allah yang memberikan jawaban, yang mengilhamkan jawaban. Ya. Dan kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengandalkan kecerdasan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, niat yang lurus. Niat yang lurus, bahwasanya memberi fatwa ini tujuannya agar orang tahu mana yang benar, mana yang salah. Bukan tujuannya bikin orang seneng, bukan. Misalkan ada orang yang nanya, Ustadz hukumnya ini apa? Kita tahu itu nggak boleh. Sekarang kita lihat, oh ini orang kaya nih. Kalau kita katakan yang sebenarnya, dia nggak ngaji lagi sama kita. Terus kita jadi
merubah hukum. Nah, itu nggak boleh. Katakan yang sebenarnya. Jadi niatnya harus benar. Niat ingin memberikan kebenaran, ya, menjelaskan yang hak. Yang ketiga, hati-hati terlalu bermudah-mudahan. Tidak tanpa mikir, langsung. Hati-hati. Kemudian yang keempat, mengetahui kondisi manusia. Karena beda-beda keadaannya. Kalau masalah itu detail, kita tanya sampai detail. Agar nanti tidak salah dalam memberikan fatwa. Yang kelima, kita juga mengetahui adat, kebiasaan, ya, yang ada di lingkungan si penanya itu, misalnya. Kemudian yang keenam, seorang pemberi fatwa itu hendaknya lapang dada, sabar, karena kadang nanti balik disalahkan oleh penanya, makanya perlu lapang dada. Kemudian yang ketujuh, janganlah dia cepat-cepat dalam memberikan jawaban sebelum menimbang. Yang kelima, yang ke-8, hendaklah jelas jawaban yang diberikan. Jelas, mencakup banyak hal, dan bisa dipahami oleh penanya. Kemudian yang 9, memberikan jawaban atau solusi yang paling mungkin dilakukan. Yang paling mungkin dilakukan. Yang ke-10, jangan memberikan fatwa dalam keadaan dia tadi nggak stabil kondisi psikisnya. Ya, jangan memberikan fatwa. Lagi marah, lagi senang, misalkan, jangan. Yang 11, apabila seorang yang ditanya itu merasa kurang jelas dari pertanyaan, boleh tadi minta detail kepada yang bertanya. Kemudian yang ke-12, berlemah lembut kepada yang bertanya. Kemudian yang ke-13, hendaklah dia bermusyawarah dengan orang yang dia nilai bisa membantu dalam menjawab. Ya. Dan yang ke-14, kalau dia ditanya tentang perkara yang kontemporer, maka dia hendaknya mengkaji dari banyak hal. Ya. Jangan langsung, kecuali memang itu sangat dibutuhkan sekali, maka dia bisa diskusi dengan yang lebih mengetahuinya. Nah, itu kurang lebih ringkasan adab berfatwa. Ya. Lengkapnya bisa dilihat di banyak kitab, ya, seperti di Adab al-Mufti wal Mustafti, ya. Adab seorang mufti dan orang yang bertanya. Intinya harus berhati-hati, ya, dan niatnya harus benar. Itu di pagi ini yang bisa kita bahas. Kita masih tersisa sekarang adab seorang murid. Ya. Adab seorang murid, dan sudah berlalu adab seorang guru. Tinggal adab seorang murid. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang ingin diperjelas atau ditanyakan, dipersilahkan. Jazakumullah khairan Ustadz untuk pemaparannya. Bagi umahat yang ingin bertanya silakan, ya. Bisa langsung open mic atau raise hand. Sepertinya tidak ada, Ustadz. Baik. Insya Allah untuk terusan materinya nanti dikabarkan. Baik, Ustadz. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.